Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا وميسرا آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Nah, kita kembali melanjutkan materi kita untuk uh, Shorof Al-Kafi, dan kita telah sampai di halaman 33, yaitu pembahasan isim fa'il dengan dhamir munfasilah. Dengan dhamir munfasilah, ya. Tasrif isim fa'il ma'ad dhamairil munfasilah, bersama dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu maksudnya dhamir yang terpisah, ya, terpisah, nggak gandeng sama fiilnya. Ini namanya dhamir munfasil. Semuanya ini, ya. Ini, kemudian ini, ya. Ini semuanya dhamir munfasil namanya. Nah, nah, fiil madhi atau fiil madhi, fa'il, ya, isim fa'il bergandeng dengan dhamir munfasil. Huwa kafirun, huma kafiron, hum kafiruna, hiya kafiratun, huma kafirotani, hunna kafiratun, anta kafirun, antuma kafirani, antum kafiruna, anti kafiratun, antuma kafirani, antunna kafiratun, ana kafirun, nahnu kafiruna. Nah, ini untuk yang ana ini sebenarnya juga bisa juga kafiratun kalau misal ananya ini perempuan, gitu ya. Nah, kalau ananya laki-laki, ya, ini saya sendiri kenapa pakai kata kafir, ya. Ustaz Aceh rahimahullah kenapa pakai milihnya kata kafir? Kenapa gak katib misalnya, ya? Nah, baik, gak apa-apa. Baik. Nah, ini hanya pembelajaran saja. Baik. Kalau kita lihat di sini, ya, bahasanya urutannya hampir lebih mudah di isim fa'il, ya. Saya coba hapus, ya, biar enggak. Nah, di bagian huwa itu sama kayak anta, gitu ya. Huwa sama kayak anta. Itu sama-sama apa? Kafirun, gitu kan? Kan sama kayak ini. Kemudian yang dia itu sama kayak anti, ya. Dia sama kayak anti, ya. Kafiratun, ini juga kafiratun, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak banyak karena sama, gitu ya. Itu juga di sebelahnya yang musanna, huma laki-laki sama seperti antuma, ya, sama seperti antuma, ya. Ini kafironi, gitu ya, kafironi. Kemudian untuk yang perempuan, huma perempuan ini, nah ini harusnya kafirotani. Ini kafirotani. Bisa dirubah di bukunya masing-masing, ya. Kafirotani, ya. Jadi ini ikut sama huma mu'annas, gitu ya. Seperti itu. Kalau yang laki-laki ikut sama yang laki-laki. Kemudian yang hum sama antum ini sama. Hum sama antum sama. Kafirun ini juga kafirun, ya. Sementara yang hunna ini sama kayak antunna, gitu ya. Nah, kafiratun, kafiratun, gitu.
Kemudian yang tambahan nahnu ini juga ikut sama hum, ya, kafirun. Baik, jadi tidak terlalu banyak sebenarnya karena sama, hampir sama, banyak samanya gitu loh. Kalau dibuat tabel mungkin ini karena dibuatnya seperti ini ya. Kalau dibuat tabel itu bisa jadi lebih ringkas ya. Disusun diagram misalnya domir mana yang masuk kafironi, domir mana yang masuk kafirun. Nah, anak ini tambahan juga yang anak ini tadi bisa kafirun, bisa kafirotun. Karena ana atau saya itu bisa saya laki-laki atau saya perempuan, gitu ya. Jadi ini bisa masuk, ya bisa masuk. Nah, kalau yang ngomong itu laki-laki berarti kafir. Tapi kalau yang ngomong perempuan ya, kafirotun jadinya, gitu kan? Nah, jadi mengikuti saja. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oh, iya sah. Nahnu, Kenapa nah? nahnu. Apa ya? Kenapa? Kalau yang anak kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Mm-mm. Terus? Kalau nahnu untuk yang laki-laki aja ya. Mm-mm. Kalau yang untuk perempuan nggak bisa, nggak usah. Kalau untuk yang perempuan, Iya, jadi misalnya gimana? Kami, gitu ya. iya, Kami 3 orang perempuan, gitu ya. iya, Kami 3 orang perempuan, gitu. Ya kalau iya. perempuan berarti bisa juga kalau perempuan. Oh gitu. Nah, Ustaz. Berarti kalau dibikin tabel berarti masuk juga ya. Mm. Ini kan bentuknya nggak tabel ya. Antum ada gambaran nggak? Akhwat, bukti dari sama bukti asal. Yang anak maksud tabel itu ada gambaran nggak? Ada Ustaz. Heeh. Jadi kayak Sudah dibuat. Ustaz. heeh. Jadi Hmm. kayak ini masuk ke sini, ini masuk ke sini gitu. Ini kan bentuknya nggak Iya, tabel ya. Kita bacanya iya. jadi gimana gitu. Nah, kalau dibentuk disusun rapi tabel atau diagram itu jadi lebih ringkas malah kelihatannya. Hmm. Cuma ini yang disusun Ustadz Aceng ini adalah berdasarkan urutan domir. Huwa huma hum, iya huma hunna itu. Berdasarkan urutan itu. Nah, seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Oke, Afsah. Sudah, Ustaz. Nggak anak kan buat tabel juga, tapi yang untuk anak itu tidak dikasih yang untuk perempuannya. Harusnya perempuan laki juga ya, Ustaz ya. Berarti. Ya, karena saya bisa saya laki-laki, bisa saya perempuan. Ya, nah Ustaz. Putih Dewi, gimana? Dewi? Belum Tat, belum Baik. ada. Nah, Insya Allah. Kita lanjutkan ya. Saya hapus. Kemudian di bawahnya, di sini ada tasrif isim fa'il dengan domir mutasil. Kalau tadi munfasil, kalau yang sekarang mutasil. Mutasil itu dia nyambung ya. Dia nyambung sama fiilnya gini ya. Hu huma hum ha huma hum ini. Yang di belakang-belakang ya. Yang di belakang-belakang kata ini namanya domir mutasil. Mutasil itu yang nyambung maksudnya. Mutasil. Nah, nah siri kayak. Nasir itu artinya orang yang menolong atau penolong, penolong, penolong atau apa? Orang yang menolong, orang yang
Orang yang menolong ya penolong ya. Sama nggak sih artinya bahasa Indonesia? Orang yang menolong sama penolong sama nggak? Sama atau beda? Sama, Sama ya. sama sekali. Maksudnya kalau orang yang menolong ini kan kayak 3 kata gitu loh. Nah, mencoba untuk diringkas gitu, penolong. Misal nasiruhu penolongnya, nasiruhuma penolong mereka berdua, nasiruhum penolong mereka 3 orang laki-laki. Nasiruha penolong dia perempuan. Nasiruhuma penolong mereka 2 orang perempuan. Nasiruhunna penolong mereka perempuan 3 orang lebih. Nasiruka penolongmu. Nasirukuma penolong kalian 2 orang laki-laki. Nasirukum penolong kalian laki-laki 3 orang lebih. Nasiruki penolong kamu perempuan 1 orang. Nasirukuma penolong kalian 2 orang laki-laki 2 orang perempuan. Nasirukunna penolong kalian 3 orang perempuan atau lebih. Nasiri penolongku. Nah ini bedanya kalau di isim fa'il ketika untuk domir mutasil ana itu ditambahkan ya sukun tok gitu. Ya nisbah sebagai ya pemilikan gitu ya. Nah misalnya misal kata yang lain ya, jalisi gitu ya, gitu misalnya. Jalisi kan jalis artinya orang yang duduk gitu ya. Orang yang duduk gitu ya, orang yang duduk milikku gitu misalnya. Atau misal ada lagi qori'i gitu ya. Qori'i. Nah, itu ya. Pembacaku misalnya gitu ya. Nah, jadi tidak jadi ni gitu tidak ya. Kalau yang domir nasab kan kemarin ni ya. Tapi kalau domir mutasil untuk gandeng ke isim fa'il hanya ditambahkan ya sukun saja. Ya nisbah. Ya sukun. Nah, nasiruna penolong kita. Nasiruhuma, nasiruhum, nasiruha, nasiruhuma, nasiruhunna, nasiruka, nasirukuma, nasirukum, nasiruki, nasirukuma, nasirukunna, nasiri, nasiruna. Tadi belum pernah baca ya. Coba baca dulu dong dari atas ini. Bukti Hafsah dulu. Dibaca aja. Huwa kafirun, huma kafirani, hum kafiruna. Iya kafiratun, huma kafiratani, hunna kafiratun. Anta kafirun, antuma kafironi, antum kafiruna. Anti kafiratun, antuma kafiratani, antunna kafiratun. Ana kafirun, nahnu kafiruna. Tapi tambahan-tambahannya tadi sudah dicatat ya. Ya sudah. Mukti Dewi, silakan. Cetak. Huwa kafirun, huma kafirani, hum kafiruna, hiya kafiratun, huma kafiratani, hunna kafiratun, anta kafirun, antuma kafirani, antum kafiruna, anti kafiratun, antuma kafiratani, antunna kafiratun, ana kafirun, nahnu kafiruna. Baik.
Kemudian bawahnya ukti Hafsah. Nasiruhu, nasiruhuma, nasiruhum, nasiruha, nasiruhuma, nasiruhunna, nasiruh, nasiruka, nasirukuma, nasirukum, nasiruka, nasirukuma, nasirukunna, Nasiruki nah, tadi harusnya. oh, Nasiruka. Yang ini ki, yang ini ki. ya. Ulangi. Nasiruki, nasirukuma, nasirukunna, nasiri, nasiruna. Baik. Ukti Dewi, silakan. Nasiruhu, nasiruhuma, nasiruhum, nasiruha, nasiruhuma, nasiruhunna, nasiruka, nasirukuma, nasirukum, nasiruki, nasirukuma, nasirukunna, nasiri, nasiruna. Oh iya, mumtaz. Nah, kemudian sekarang ada latihannya di bawah. Nah, coba jadikan, ini udah belum sih? Belum kan ya? Belum tat. Nah, coba dijadikan isim fa'il. Ini ada berapa sih? Satu, dua, bentar. Oh, ada garis merah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, 3 pertama uh, ukti Hafsah dulu. Doroba isim fa'ilnya Doroba. misal kataba nih. Misal kataba tinggal kafnya turun gitu. Terus tambahkan alif sebelum huruf kedua. Nah, ini taknya sama ba-nya turun lagi. Nah, terus kasih fathah, kasroh, dhammah gitu. Jadi kalau ini gimana? Oh, yang munfasil ya tat ya. Doribun. Oh, yang munfasil. Doribun. Cuma dijadikan isim fa'il biasa saja, tidak ada ini, tidak ada Oh, tambahan-tambahan biasa. Tidak ada tambahannya, murni hanya dijadikan isim fa'il sesuai perintahnya ini. Isman fa'ilan dijadikan isim fa'il, gitu tak. Hanya susunan tasrifnya saja dirubah dari fi'il madi ke isim fa'il. Baik, sahih. Terus kedua, fatahah, Fatihun. fatihun, mumtaz. Mudah kan? Harusnya mudah loh ini. Nah, fatihun. Sa'alah, Sailun. sa'ilun, mumtaz. Sa'ilun. Nah, ini sa'ilun ini punya beberapa arti ya. Bisa orang yang meminta, bisa orang yang bertanya. Ya, jadi sa'ala itu bisa artinya meminta, bisa artinya bertanya, gitu ya. Baik, kemudian qara'a ukhti, jadi silakan. Qori'un. Gimana tulisan hamzahnya? Hmm, tinggal Ayo, ditambah tanwin aja ya tat. Salah. masa Hamzanya di atasnya tanwin. gitu? Itu ya, masa Oh, ditambah itu ya tat. Apa wow ya? kok Di wow? atas wow apa? Ya, Hamzah terus di Hamzahnya, atasnya hamzahnya harokatnya kan dematain. lemah. Terus Lemah kan hamzahnya tuh. Roknya mm-mm, harokatnya apa? kasroh. Kasroh. Kuat mana?
Buat kasro ya. Berarti kalau kasro Berarti cocoknya sama apa? di atas ya ya. Di atas Oh, nadroh. Gitu. Nggak gini sih bentuknya. Ini mah kayak gini. Nah, gitu loh. Koriun. Baik. Sa kosa sih. Kotala. kotilun. Kotilun. Mumtaz. Iya, kotilun. Terus di atas ini ya. Takutnya nggak mau. Kotilun. Salima. Salimun. Salimun. Jadi Salim ini berarti bahasa Arab ya. Nama Salim ini dari bahasa Arab. Baik, Ukti Hafsah, satu terakhir apa? Mana Maniun. Mani'un Mumtaz. Mana jadinya? Man, gini ya. Mani'un. Baik. Mani'un. Baik. Ada yang mau ditanyakan nggak artinya misalnya? Nggak tahu. Atau sudah tahu semua? Iya belum tahu tak. Yang mana maksudnya? Yang belum tahu. Jadi doroba kan pukul ya. Jadi artinya kayak mana tak? Doroba itu memukul, bukan pukul. Memukul. Nah, kalau Jadi di artinya memukul gitu aja. dorobanya artinya memukul. Kalau doribun itu ditambahkan orang yang. Berarti apa? Oh, orang Berarti, yang memukul. nah gitu. Orang yang memukul. Terus, coba yang kedua. Fataha Uti Dewi. Artinya apa fataha? Orang yang membuka. Ya, fataha membuka, fatihun orang yang membuka. Sa'ala apa? Iya. Sa'ilun. Sa'ala bertanya. Terus sa'ilun orang yang bertanya gitu. Pas. Tapi kayak tadi ya, saya bilang ya, artinya ada dua, bertanya sama meminta. Iya, meminta. Ya. Kalau diartikan sebagai meminta, berarti sa'ilun orang yang apa? Meminta. Uh, uh. Contohnya, wa amma sa'ila fala tanhar. Tanhar. Betul nggak? Tanhar. Iya. Surat apa itu? Surat Al-Kautsar ya? Masa. Eh, Wa amma sa'ila fala tanhar. Lupa ya. bukan apa ya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oh, Ad-Duha. Kalau di Aduha itu, dan adapun ada orang yang meminta-minta, wahai Muhammad, maka jangan kamu berkeras-keras. Jadi kalau ada orang minta-minta itu ya jangan di apa namanya, ya dikeras-keras gitu, itu jangan. Ya dikasih aja gitu. Kalau misal mau nolak ya nolaknya biasa aja. Nggak usah mungkin sampai ya berlebihan lah istilahnya. Itu nggak usah sampai seperti itu. Wa amasa'ilah bala dan adapun jika ada orang meminta-minta maka jangan dikerasi gitu. Baik. Allah bini madirat bika hadis, dan adapun dengan kenikmatan-kenikmatan dari Tuhanmu maka ungkapkanlah atau sampaikanlah. Alhamdulillah, ya hari ini saya masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, saya bangun apa namanya masih bisa merasakan makanan yang enak. Alhamdulillah, ucapkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun misal di ayat yang lain, misal sa'ala sa'ilun bi'ada waqi'. Betul nggak sih? Surat apa itu? Al-Ma'arij Sa'ala bukan? sa'ala sa'ilun bi'ada. Nah, itu. Coba gimana ayatnya? Gimana? Apa tuh? Apa tuh? Sa'ala sa'ilun bi'adabin.
al